برضاه. الله الله رضا الله، الله الله رضا الله، الله الله رضا الله به تحلو الحياة. تبسم للحياة، تساءل قل أين الطريق، لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك. تبسم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam ini, di malam Ahad, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita sudah mengerti, sudah paham, maka tinggal kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tujuan dan harapan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik keselamatan di dunia yang fana ini dan lebih-lebih lagi keselamatan kita kelak di akhirat dengan abadi. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla fil laili wa ahsanas sholata akramahullahu ta'ala bi tis'ati asya'a khamsatin fid dunya wa arba'atin fil akhirah. Ada keterangan yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil laili wa ahsanas sholata. Siapa orang yang bangun malam kemudian ia sholat malam. Yang dimaksud dengan sholat malam ini adalah sholat tahajud atau sholat hajat atau sholat-sholat lainnya di luar daripada sholat fardu. Wa ahsanas sholata, kemudian dia berupaya, dia berusaha semaksimal mungkin agar pada saat dia melaksanakan sholat malam itu ahsanas sholat, berupaya supaya sholatnya ini bagaimana caranya supaya bisa khusyuk. Nah, kita akui bahwa diri kita ini dalam melaksanakan ibadah, terutama ketika kita melaksanakan sholat, ini masih jauh banget daripada khusyuk. Masih jauh banget daripada khusyuk. Dan ketika kita melaksanakan sholat, baik itu sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah, kemudian pada saat kita sholat masih masuk dalam pikiran, dalam benak dan hati kita tentang urusan dunia, itu manusiawi. Kenapa? Karena kita hidup di dunia dengan berbagai macam problema kehidupan.
dengan berbagai macam kenyataan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tidak mustahil apa yang kita alami di luar sholat itu kadangkala masuk juga pada saat kita sholat. Kadang-kadang ingat kita apa saja ketika kita Allahu Akbar kabira walhamdulillah terus apa aja itu ingat di otak kita itu, kebayang aja itu urusan kerjaan, urusan bisnis, wah segala macam. Dan itu manusiawi. Apalagi orang-orang seperti kita yang boleh dikatakan masih keimanan kita masih tipis, kehusuan kita pun dalam sholat masih sangat minim. Tapi tetap harus kita kerjakan. Ada saja saudaraku, ketika kita sholat ada saja sedetik yang khusyuk. Sedetik dari mulai kita takbiratul ihram Allahu Akbar sampai kita salam, ada saja sedetik yang saat itu kita bisa khusyuk, itu sudah beres kita itu. Walaupun kebanyakannya kita ingat apa itu? Ingat dunia enggak jadi masalah, kerjakan saja. Nah, ketika kita bangun malam kemudian kita melaksanakan sholat sunnah, entah itu tahajud ataupun yang lainnya, maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akramahullahu ta'ala bitis'ati asya'a khamsatin fid dunya wa arba'atin fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan bagi hambanya yang suka bangun malam kemudian melaksanakan sholat sunnah. Berapa kemuliaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang rajin bangun malam, yang rajin melaksanakan sholat malam? Tis'atu asya, ada 9 keutamaan. Khamsatin fid dunya, ada 5 keutamaan yang Allah berikan kepada mereka saat di dunia. Wa arba'atin fil akhirah, dan ada 4 keutamaan yang nanti Allah berikan ketika nanti hidup di akhirat. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah yang 4. Yang 4 tentang karomah, keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang rajin bangun malam. Orang-orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud. Wal arba'atil lati fil akhirati, dan adapun 4 keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang rajin salat malam fil akhirati, kelak yang akan mereka peroleh pada saat hidup di akhirat. Yuhsaru minal qabri abyadul wajhi, kelak apabila orang itu dibangkitkan dari alam kubur, abyadul wajhi, wajahnya cemerlang. Ini seandainya nih. Ini masih di dunia. Ini seandainya lampu semuanya kita matiin, saya yakin masih terang di sini. Kita matiin lampu semua nih. Kita matiin, kita gelapin, ini pasti akan timbul cahaya. Akan timbul aura, akan ada yang menerangi dari diri kita. Karena saya yakin murid-murid saya ini rajin bangun malam. Rajin bangun malam. Kenapa? Ya karena ada yang punya gula, ada yang mendusin pengen encem situ tidur lagi. Nah, mereka yang pada saat hidup di dunia dia rajin bangun malam, dia rajin melaksanakan sholat malam, dia rajin mengerjakan sholat tahajud, yuhsaru minal qabri abyadul wajhi, dia akan dibangkitkan dari alam kubur, wajahnya cemerlang. Ini yang akan dikenalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini umatku. Enggak usah nyari-nyari sudah. Baginda Rasul tidak usah nyari-nyari umatnya. Kenapa? Karena akan kelihatan wajahnya itu memantul, memberikan cahaya lantaran pada saat hidup di dunia dia rajin sholat Inilah kata Nabi umatku. Enggak tahu kalau kita ini gimana ini nanti ini. Bangun dari alam kubur wajah kita gelap apa-apa. Dan ini tidak terkait sama kulit kita loh saudara. Mungkin kulit kita ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang sawo matang. Kalau di Afrika malah kulitnya semuanya hampir apa?
hampir hitam semuanya. Nah, tapi buat mereka yang pada saat hidup di dunia jam 4 udah bangun. Jam 4 dia bangun, dia kamar mandi, dia wudu, kemudian dia gelar sejadah, dia sholat, selesai sholat mungkin dia baca Quran, mungkin dia zikir, mungkin dia wirid. Itu nanti mereka yang membiasakan memudawamahkan bangun malam, kelak apabila dibangkitkan dari alam kubur, mukanya keluar nur, mukanya keluar cahaya, mukanya memantulkan cahaya. Dan ini adalah alamat min asaris sujud, alamat bagi orang-orang yang hidup di dunianya rajin sujud. Ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya bangga, saya senang ketika murid saya itu jidatnya itu. Saya senang itu. Artinya ini menandakan bahwa orang ini rajin apa ini? Rajin sujud. Lalu bagaimana dengan murid-murid saya yang jidatnya biasa-biasa saja? Kayak jidat saya ini nggak ada tanda apa-apa ini, kurang sujud. Nggak jadi masalah. Mau jidat kita di dunia ini hitamkah karena banyaknya sujud, atau jidat kita di dunia ini biasa aja saja, tetap kita pakai sujud. Yang penting mah bagaimana nanti kalau kita dibangkitkan dari alam kubur, wajah kita ini mengeluarkan cahaya lantaran kita di dunia rajin apa? Rajin tahajud, rajin bangun malam. Saudaraku, dan kita harus yakin bahwasanya kita ini nanti akan dibangkitkan dari alam kubur semuanya, dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti umat terakhir, entah siapa orangnya, semuanya, mau dia mukmin, mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia apapun agamanya, semuanya nanti akan dibangkitkan dari alam kubur. Saudara, lalu bagaimana Allah membangkitkan kita dari alam kubur? Sementara diri kita ini ketika di alam kubur, tulang belulang kita sudah apa? Sudah hancur. Oh, ternyata dari seluruh tulang kita yang sudah hancur, seluruh kulit kita, seluruh isi perut, semuanya sudah hancur. Tapi ada namanya azbuzanab. Ini sama Allah enggak dihancurin. Ini sama Allah ditentukan tidak dimakan cacing tanah, tidak dimakan apa-apa, tidak dimakan bumi. Dan itu akan tetap ada. Berapa ribu tahun pun akan tetap ada. Berapa ratus tahun pun akan tetap ada. Lalu apa itu azbuzanab? Kalau bahasa kitanya itu apa namanya di sini? Tunggir ya. Iya, ekor apa namanya? Tulang ekor. Jadi kalau saudara iseng-iseng ntar gitu pegang-pegang begitu ada tulang ekor. Itu tidak dimakan bumi itu. Dari situlah nanti Allah akan membangkitkan kita dari alam kubur. Semuanya akan dibangkitkan, semuanya yang Allah ciptakan manusia itu akan dibangkitkan. Nah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari alam kubur, maka nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengenali umatnya. Mana yang umatnya dan mana yang bukan umatnya. Mana yang umatnya taat kepada agamanya, mana yang umatnya yang tidak taat sama agamanya. Nah, umat-umat yang taat kepada agamanya, umat-umat Nabi Muhammad yang patuh kepada ajarannya, umat-umat Nabi Muhammad yang suka bangun malam, pada saat dia dibangkitkan dari alam kubur, maka wajahnya akan memantulkan cahaya. Kata Nabi Muhammad, inilah umatku. Kira-kira kita bisa nggak kira-kira begitu nih? Berusaha, saudara, berusaha. Tapi kalau saya ngelihat wajah, lihat wajah murid-murid saya ini, alhamdulillah. Nah, dari sebelah belor nih saya liatin, alhamdulillah ini jarang semuanya bangun malam ini. Kurang nih bangun malamnya ini. Tapi biasakan saudara, biasakan kita bangun malam dan itu tidak lama. Kalau saudara bangun jam 4 kita bangun. Sebelum subuh itu kan subuh kadang-kadang jam berapa subuh? 4:30 ya? 4:30 subuh. Itu kan masih ada setengah jam tuh kita ibadah itu. Artinya mulai kita dari wudu, kita ngambil air wudu, kita sholat, kita apa itu Masya Allah lebih. Artinya lebih untuk kita beribadah sebelum datang subuh. Nah, cobalah kita biasakan. Mau di mana kita ibadahnya? Silakan di rumah. Yang biasa di rumah silakan. Kalau yang mau di musola silakan di musola sambil nunggu subuh. Nah, ini.
Keberuntungannya adalah ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, wajah kita nanti akan cemerlang, akan memantulkan aura, akan memantulkan cahaya. Kemudian keutamaan yang akan Allah berikan kepada mereka, kepada kita yang suka bangun malam, kepada kita yang suka melaksanakan sholat sunnah di malam hari, wa yuisaru alaihi al-hisabu. Orang yang biasa melaksanakan sholat malam itu akan dimudahkan hisabnya. Kita sih berharap, kita nih berharap doang, tapi ketika nanti dia yaumul hisab, kita itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Pengen kita tuh langsung jelonong masuk ke dalam surga, kepengen kita. Tapi ternyata apakah orang seperti kita ini akan bebas dari hisab? Nah, ini pertanyaannya. Apakah orang yang seperti kita ini, yang hina seperti kita ini, bebas enggak nanti? Di yaumil hisab itu artinya kita langsung dimasukkan ke dalam surga. Nah, bagi mereka yang ingin dimudahkan hisabnya nanti di hari kiamat, maka hendaknya lah orang ini pada saat hidup di dunia rajin sholat malam. Nah, ketika kita rajin melaksanakan sholat malam, ketika kita rajin sholat tahajud, ketika kita rajin sholat sunnah yang lainnya, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yuisaru alaihil hisab, dia akan dimudahkan hisabnya. Kita nih, hasanat kita sama sayiat kita, ini kita ditimbang antara pahala dengan dosa, ditimbang nih nanti, bukan badan. Pahala kita, amal ibadah kita yang diterima dengan kemaksiatan dan dosa kita, dua-duanya akan ditimbang. Mana yang lebih berat? Ke kanankah beratnya atau ke kiri? Kita berharap beratnya kemana ini? Ke kanan. Agar apa? Agar hasanat kita lah yang lebih berat daripada agar pahala kita lah yang lebih berat daripada dosa. Nah, bagi mereka yang sering bangun malam, maka nanti hisabnya itu akan dipermudah, maka tidak mustahil beratnya nanti itu kepada kehasanatannya, beratnya itu kepada kepahalaannya ketimbang daripada dosa. Maka rajin-rajinlah apa? Sholat malam. Saudara mau 2 rakaat, mau berapa, yang penting bangun malam sholat. Dan ini belum terlambat, saudara. Belum terlambat. Artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Ada pertanyaan, ada orang bilang begini, saudara. Katanya kalau sholat tahajud kudu tidur dulu. Ntar bangun wudu baru sholat tahajud. Itu sunnahnya. Tapi ternyata kita dalam kehidupan di dunia ini enggak semuanya begitu. Ada yang memang kerjanya malam. Siang dia tidur, malam dia begadang. Mungkin karena kerjaannya malam, atau memang kalau malam dia nggak bisa tidur. Nah, kalau harus tidur dulu, ternyata ada dari umat Nabi Muhammad ini memang kalau malam nggak bisa tidur, berarti nggak bisa tahajud dong kalau begitu. Kalau memang syaratnya harus tidur dulu, maka enggak, silakan. Yang malam biasa begadang, silakan begadang. Ya, enggak harus tidur dulu. Yang penting apa? Yang penting ngelaksanain sholat malam. Syukur-syukur sih kalau memang kita bisa tidur dulu, bangun entah jam 3:30, entah jam berapa, kita mandi, kita wudu, nah baru kita melaksanakan sholat. Yang ketiga, wa yamurru ala sirati kal barqil khatib. Bagi kita yang membiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita mengamalkan, kita bangun tengah malam, kita melaksanakan sholat malam, maka keuntungan yang akan kita peroleh yamurru ala sirati kal barqil khatib. Kelak ketika kita menjembatani, kelak ketika kita nyebrang siratal mustaqim kal barqil khatib, lebih cepat daripada kilat. Saudara, dulu kita masih ngaji, masih anak-anak. Itu guru kita itu suka jelasin begitu. Jembatan Siratal Mustaqim rambut dibelah 7.
Atu aja udah kecil banget rambut. Apalagi sampai dia apa? Kayak apa kecil? Kemudian tajamnya lebih tajam dari udah kecil tuh jembatan, tajamnya lebih tajam dari si. Bayangin itu gimana kalau kita injak itu? Kecil, tajam. Asal kita injak putus kaki kita ini. Oh, ternyata itu tergantung kepada amalan kita, tergantung kepada ibadah kita, tergantung kepada pahala yang kita peroleh. Lalu kenapa? Pertanyaannya. Lalu kenapa buat orang-orang yang biasa bangun malam, buat orang-orang yang biasa melaksanakan sholat malam, ketika menjembatani jembatan Shiratal Mustaqim, ketika nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim itu kalbarkil khatib, seperti kilat. Ternyata orang ini nyebrang bukan dengan kakinya, nyebrang bukan dengan lari, nyebrang bukan dengan kendaraan, nyebrang bukan dengan sukhoi, tapi nyebrangnya digendong oleh malaikat. Tuh, saking sayangnya Allah. Saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang biasa melaksanakan sholat malam itu, ketika menjembatani jembatan Shiratal Mustaqim, kata Allah kepada malaikat, tuh, mereka-mereka yang biasa ngaji malam minggu, mereka yang biasa melaksanakan sholat malam, kata Allah itu gendong itu dia itu. Gendong itu jamaah malam minggu yang biasa ngaji malam minggu, gendong semuanya. Kata malaikat, kenapa ya Rasul, kenapa ya Allah saya harus gendong mereka? Karena mereka ini kalau malam pada bangun semuanya. Bangun ngapain kita? Sholat. Bangun sholat malam. Yang terakhir. Wa yu'ta kitabuhu biyaminihi yaumal qiyamah. Orang yang biasa melaksanakan, memudawamahkan, mengamalkan sholat malam pada saat hidup di dunia, kelak di hari kiamat dia akan menerima catatan kehidupannya dengan tangan kanan. Makanya dia masuk kepada ashabul yamin. Catatan kehidupan kita dari mulai kita balik sampai kita dipanggil Allah, dari mulai kita balik sampai kita mati, semuanya ada catatannya. Yang kecil, yang besar, yang sedang, yang baik, yang buruk, yang pahala, yang dosa, jam berapa, siang, pagi, malam, semuanya ada. Tidak ada yang hilang satu. Dan semuanya itu akan diperlihatkan kepada setiap individu kita. Nah, dengan tangan apakah kita akan menerima catatan kehidupan kita pada saat hidup di dunia? Dengan apakah kita akan menerima rapot nilai ibadah kita dan rapot nilai kejelekan kita itu nanti di hari kiamat? Nah, kalau kita nerimanya dengan tangan kanan, maka selamatlah kita sudah. Jadi kalau kita nanti menerima catatan kehidupan kita dan kita terima dengan tangan kanan kita, maka selamatkah kita dari berbagai macam siksa dan azab kubur, yang azab akhirat yang ada nanti. Nah, lalu bagaimana metode dan caranya agar kita mau dan agar kita bisa menerima catatan kehidupan kita di akhirat nanti dengan tangan kanan? Kuncinya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rajin-rajinlah sholat. Saudara kira-kira kalau di rumah nih, saudara kan sholat zuhur, sholat asar, kalau di rumah ini kira-kira sholat zuhur berapa menit saudara pakai? Gagok saudara, kalau sampai saudara sholat zuhur itu 5 menit jago banget. Dari mulai saudara Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Jago kalau saudara itu sholat yang zuhur 4 rakaat itu sampai 5 menit lamanya. Saya perkirakan ini jamaah ini sholatnya 2 menit, antara 2 menit sampai 3 menit doang dah. 1 menit 3 menit. Tapi itu masih bagus daripada apa? Daripada kagak sholat, daripada masih bagus. Baik sholat. Nah, sama saudara. Kita bangun malam, kita sholat tuh sebelum subuh, sebelum fajar, sebelum azan, sholat 2 rakaat, ke 4 rakaat, ke 6, ke 12, ke terserah. Terserah kemauan kita, terserah hati kita, yang penting ibadah kita ikhlas. Nah, 4 amalan ini, 4 keuntungan ini
4 kemuliaan yang akan kita peroleh, yang akan Allah berikan kepada kita ini hanya berlaku bagi orang yang rajin bangun malam. Nah, Allah masih berikan kesempatan buat kita. Allah masih berikan leluasa buat kita untuk meraih hal ini. Maka untuk itulah sebelum kita dipanggil Allah, kita upayakan. Saudara, umur di tangan siapa? Di tangan Allah. Yakin itu? Yakin. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Berbagai macam sebab, mati ya mati. Kita hari ini, malam ini, sebelum kita sholat isya, kita masih pada hidup semuanya. Belum tentu entar selesai kita sholat isya, kita pulang ke rumah, belum tentu masih hidup. Atau barangkali entar jam 3, jam 4 atau subuh, belum tentu kita masih hidup. Karena apa? Karena kematian ini adalah rahasia Allah, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita dipanggil. Nah, sebelum kita dipanggil Allah, masih ada kita kesehatan. Cobalah, barangkali kita walau alam nih, barangkali entar malam kita sholat nih. Yang belum pernah sholat malam, entar malam kita apa? Kita sholat, tahu-tahu habis sholat, kemudian azan subuh, kita sholat subuh, habis subuh mati kita. Masih untung gak kira-kira itu? Untung daripada yang hidup kita bertahun-tahun Allah berikan berbagai macam kenikmatan, macam-macam Allah berikan kenikmatan, tapi tidak pandai mensyukuri nikmat. Lebih baik kita sholat, entar malam kita sholat malam, habis sholat malam kita sholat subuh, habis sholat subuh kita jangan dulu lah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dikurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.